Saatnya nih ya untuk ibu-ibu yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah kita masuk ke Bu Nyai. Kepo deh. Aduh, udah kelihatan dari raut-raut mukanya di sini udah banyak yang nggak sabar nih ya. Pengen nanya, apalagi ini pas banget nih temanya tobat. Yang harus kita sering-sering lakukan. Diinget-inget terus ya kan ibu-ibu ya. Siapa yang mau nanya nih? Waduh. Semua. Jangan semua, salah satu aja. Mungkin perwakilan dari yang sebelah mana dulu? Kira-kira yang mau nanya? Oh, dari sebelah sini ya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai kepo. Kepo apaan tuh? Perkenalkan, nama saya Iromo Nawaro Mukarotul Mukaroma dari Majlis Taklim Darussalam, Tapos Tengah, Tenjolaya, Bogor. Saya akan mau bertanya Bu, bagaimana transgender menjadi perempuan terus dia ingin bertobat? Terus apakah transgender yang tadi tersebut ingin mengembalikan fitrahnya? Mohon penjelasan dari Bu Nyai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Iroh ya? Masya Allah. Saking semangatnya nanya. Semangat. Iya, mic-nya sampai ke atas kayak lagi nyari ini sinyal. Untung nggak jatuh. Iya, mulutnya di sini nanya ke sini. Jadi gimana? Gak apa-apa, saking semangatnya. Itu semangat si Ayah. Jadi intinya pertanyaannya adalah tadi Bu Iroh mau nanya, kalau transgender, kalau mau bertobat itu, nah tobatnya diterima enggak? Maksudnya gitu ya? Nah, apakah kalau transgender tersebut biar diterima harus kembali lagi ke fitrahnya awal? Namanya transgender kan pasti udah ada ya perubahan-perubahan lah ya fisik gitu loh. Apakah emang harus kembali lagi ke sebelumnya sesuai dari yang awalnya gitu? Baik ya. Jadi ini fenomena yang sekarang lagi marak. Marak sekali. Banyak. Mulai banyak sekali ya, tapi semoga tidak bertambah-tambah lagi. Aduh. Transgender. Ya, Ibu ya. Berubah dari kodratnya gitu ya. Betul. Jadi ini aslinya seorang pria kalau menurut Bu Ira tadi ya. Terus kemudian dia melakukan operasi kemudian menjadi wanita gitu kan. Nah, terus kemudian suatu saat ada hidayah taubat gitu kan. Apakah harus mengembalikan kembali apa mau operasi lagi gitu kan maksudnya? Oh gitu, baik. Ini kalau dia sudah demikian hebatnya, sudah ada rasa ingin taubat, ya apakah diterima taubatnya? Juga ada pertanyaan gitu kan tadi. Baiklah, Ciaya. Sebelumnya saya mau memperlihatkan sesuatu. Bisa tolong diambilin? Oke, siap. Saya bantu ambilkan. Ini menjawab pertanyaan Ibu Iroh. Bukan mau diminum, Bu? Baik, terima kasih Ciaya cantik. Iya, banyak sekali minumnya nih kayaknya nih. Masya Allah. Masya Allah. Iya, ini apa Bu? Gelas. Ya tahu, memang. Gelas kosong. Terus ini? Air. Kalau yang ini? Ya air sama, juga, gitu kan. Air tapi ditutup. Betul. Terus ini? Teh. Kok tahu kalau teh? Warnanya. Baik ya. Ini saya bukan sulapan, bukan sihir ya ini ya. Ini satu gambaran untuk bisa menjawab pertanyaannya Bu Ira supaya lebih gamblang lagi. Saya bentuk satu ilustrasi atau gambaran. Ini. Misalnya seseorang di dunia ini ada tipe manusia, beberapa tipe manusia di dunia ini gambarannya. Ada yang tipe manusia ini seperti gelas kosong seperti ini. Menurut Ibu, baguskah tidak? Enggak lah. Halo? Enggak. Lu kok dia? Enggak. Enggak apa-apa, salah enggak disetrap kok ya. Ini menurut Ibu bagus tidak? Tidak. Apa alasannya tidak? Tidak ada isinya. Iya. Baik. Kalau yang ini? Bagus. Kalau yang ini? Bagus semua ya. Ya. Tidak dong itu. Tipe gambaran yang pertama Ibu, orang ini seperti gelas kosong. Ini tipe ini bagus. Kok tidak bagus dari apanya?
Kenapa? Orang ini merasa dirinya tidak punya apa-apa. Merasa dirinya kosong. Lihat Bu, nggak ada airnya kan? Kosong. Kemudian, kalau misalnya dimasukin air, kita masukin air begini. Masuk nggak airnya? Masuk. Orang ini bisa menerima ilmu, bisa menerima pendapat orang lain, bisa menerima masukan. Karena ini dikatakan apa? Rojulun layadri wa yadri anahu layadri. Orang ini tidak punya apa-apa, merasa dirinya bodoh dan dia menyadari bahwa dia harus belajar. Masa nggak bagus? Oh bagus, bagus. Oh, ternyata bagus ya? Bagus. Bagus. Tipe manusia yang kedua. Tipe seperti ini. Seperti air dalam segelas dalam segelas penuh gitu ya. Iya. Tertutup atau terbuka ini? Tertutup. Tertutup. Orang ini rojulun layadri walayadri anahu layadri. Orang ini sebetulnya dia merasa kebak ilmu, tapi sebetulnya tidak punya ilmu. Nah, tapi dia tertutup seperti ini, dia menutup diri. Maka kalau saya tumpahkan air, masuk tidak? Tidak. Iya, orang ini dia tidak punya apa-apa, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya sebetulnya tidak punya apa-apa. Orang ini merasa pintar, orang ini merasa tahu segalanya. Maka ketika dimasukin ilmu, tidak akan pernah masuk. Bagus? Tidak. Katanya bang. Nah, terus kemudian tipe yang ketiga. Halo? Halo? Orang ini sebetulnya tahu. Rajulun yadri, orang ini mengetahui segala sesuatu, tapi tidak sadar. Wala yadri, annahu yadri. Kalau orang ini bahwa dia bisa berubah. Saya kasih gambaran. Ketika saya masukkan, tumpahkan air terus menerus, dan terus menerus. Apa yang terjadi Ibu? Kalau misalnya airnya banyak, Airnya berubah warnanya warna. berubah. Tadi Warnanya kan berubah. coklat pekat. Ya. Iya kan? Iya. Nah, orang ini sebetulnya tipe yang sangat bagus. Cuman mungkin karena dia tidak sadar, dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah mendolimi diri sendiri. Tapi kalau orang ini mau berproses terus, dia akan kembali bisa bening seperti air jernih. Setuju tidak? Setuju. Orang ini tidak berhenti sampai di sini. Dia bisa berkembang seperti ini. Orang yang dulunya kelam, masa lalunya dia merasa tidak punya apa-apa, tapi walaupun sebetulnya dia itu tidak punya apa-apa, cuman belum sadar, masih pingsan. Ini orang-orang ini tipe cikal bakal seperti ini loh. Orang tipe 4 ini apa? Yaitu rajulun yadri wa yadri anahu yadri. Jadi orang ini menyadari bahwa apa? Saya kalau mau belajar itu pasti bisa dan bisa untuk mengembangkan terus. Nah, orang yang dari sini tadi kalau dia mau berproses bisa jadi seperti ini. Bahkan apa? Bisa mengalirkan ilmu kemana-mana. Dia bisa untuk memberikan ilmu kepada siapa saja. Dia menjadi sang pencerah walaupun mungkin dulunya berasal dari sini. Tepuk tangan untuk tipe keempat. Bisa dipahami ini? Tipe orang yang bermanfaat. Walaupun mungkin dulunya berlumpur dosa, berlumpur maksiat, berlumpur kesalahan. Allah itu maha pengampun. Dia berasal dari transgender. Kemudian menyadari akan segala dosa-dosanya. Kemudian dia mau taubat. Apakah harus mengembalikan kondisinya? Tidak perlu. Karena sudah kadung kok. Misalnya jadi laki-laki sudah kadung, alatnya dibuang, gimana cara mengembalikannya? Ya sudah. Itu sudah masa lalu. Sudah biarlah berlalu gitu loh. Masa lalu gitu kan. Sudah, itu sudah Allah Maha tahu. Tapi yang kemudian berikutnya apa yang harus dilakukan? Apakah taubatnya diterima? Diterima, Bu. Dosa segunung apapun, dosa sebesar apapun akan diterima Allah ketika orang ini bertaubat dan melakukan taubatan nasuha. Itu Bu Ira jawabannya. Jadi apa? Insya Allah, Allah sendiri kan sudah menjanjikan.
bahwa apa? Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Diampuni, Bu. Iya, Masya sama-sama. Allah, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Nah, Bu Nyai, ada yang mau kepo lagi nih. Oke, Tapi apa kali tuh? ini bukan dari jamaah yang ada di Ya, studio, siapa? dari pemirsa di rumah. Jadi followers kita juga di sosial media di @menjemputberkah_net. Kita lihat yuk, apa sih yang dikepoin? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadinda, berasal dari Indramayu. Bu Nyai, kepo deh. Bu Nyai, apakah jika kita ingin bertaubat, kita harus melakukan sholat taubat atau cukup hanya dengan sekedar berdoa dan memohon ampun serta bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu kembali? Terima kasih. Jadi gitu Bu Nyai, katanya dia mau tobat, apakah tobat itu harus pakai sholat tobat atau cukup berdoa dan bertekad aja nih supaya nggak melakukan dosa lagi? Oke. Kira-kira gimana tuh? Baik. Misalnya contoh ya Bu. Orang mencuri sandal. Ya kan? Satu, dia sadar. Kemudian dia menyesal sekali. Ini dia ada sadar, ini bukan hak milik saya. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Dan kemudian dia berusaha tidak mengulangi lagi. Sudah cukup belum? Belum. Yang keempat, kembalikan sandal itu. Yang paling benar itu. Kembalikan hak milik orang lain itu yang bukan hak milikmu itu, kembalikan kepada yang berhak. Di mana engkau curi ya kembalikan di situ. Nah, seperti itu. Dan yang alangkah lebih bagusnya lagi, dilengkapi dengan sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah dengan segenap-genapnya, yaitu dengan seseriusnya, dengan setulus ikhlasnya dia mohon ampun kepada Allah. Yang terbaik kapan? Mungkin sepertiga malam terakhir sebelum melaksanakan sholat tahajud. Dia ingat, kemudian berlinang air mata, dia basahi matanya dengan air mata taubat. Dia cuci lisannya dengan zikir kepada Allah. Dia cuci hatinya dengan ikhlas. Ikhlas yang dia harapkan hanyalah ridhonya Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba ini. Masya Allah, jadi gitu ya, biar komplit semuanya tuh emang Ya. harus pakai sholat Ada tobat. hak yang harus ditunaikan. Benar. Kalau kepada Allah, gampang. Minta ampun ini nih. Tapi ini ada yang kepada manusia loh. Betul. Mencuri sandalnya itu, kembalikan. Kembalikan kepada Yang berhak. yang berhak. Masya Begitu. Allah, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya dari sini ya. Dan masih banyak Baik. lagi yang akan kita bahas mengenai tobat ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah.